Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wajalni minas sholihin. Kali ini kita akan belajar buku tema 2 subtema 3 pembelajaran 3 untuk kelas SD. Ayo membaca. Bacalah teks berikut ini. Hutan bakau, si sabuk hijau pelindung pantai. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau, artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada dua hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama, adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Tujuannya agar pohon bakau yang dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan, paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau mudah sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks di atas. Apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? Udin dan kawan-kawan di hutan bakau mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Apa yang arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? Arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau adalah kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Apakah manfaat hutan bakau? Manfaat hutan bakau diantaranya melindungi garis pantai dari pengikisan dan meredam gelombang besar termasuk tsunami. Apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau? Yang dilakukan untuk merawat hutan bakau adalah penyiangan dan penyulaman. Apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau? 1. Yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau diantaranya kepiting yang kerap menggigit batang anak pohon bakau. Kedua, ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau. Ketiga, aktivitas manusia seperti mencari ikan dan kepiting juga dapat menyebabkan kerusakan hutan bakau. Ayo bermain peran. Sekarang Udin dan teman-teman di kelas akan bermain peran tentang kunjungan ke hutan bakau. Ada yang berperan sebagai penjaga hutan bakau, dan ada juga yang berperan sebagai anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah akan mewawancarai penjaga hutan bakau. Sebelum bermain peran, buatlah daftar pertanyaan yang akan diajukan siswa-siswa. Daftar pertanyaan dibuat berdasarkan teks hutan bakau. Si sabuk pelindung pantai. Diskusikanlah bersama kelompokmu. Tulislah daftar pertanyaan wawancara pada tempat yang tersedia. 1. Di mana hutan bakau dapat ditemukan? Kedua, mengapa hutan bakau disebut sabuk hijau? Ketiga, apa fungsi hutan bakau bagi garis pantai? Keempat, bagaimana cara merawat hutan bakau? Kelima, mengapa pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau harus dikendalikan? Keenam, siapa yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau? Ayo menulis.
Setelah kalian bermain peran, tulislah hasil wawancara pada tempat yang tersedia berikut ini. Hutan bakau banyak ditemukan di pantai. Ini adalah contoh yang sudah saya buatkan. Hutan bakau banyak ditemukan di daerah pantai. Hutan bakau sering disebut sebagai sabuk hijau karena menjadi kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau berfungsi untuk melindungi garis pantai dari pengikisan dan meredam gelombang besar, termasuk tsunami. Hutan bakau dapat dirawat dengan penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama dan penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan karena bisa mengganggu pertumbuhan bakau. Manusia adalah penyebab utama kerusakan hutan bakau sebab pohon bakau mudah sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Ayo berlatih. Siti senang mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 daun bakau menggunakan garis bilangan. Ini adalah contoh garis bilangan. Panjang kedua daun tersebut adalah 9, yaitu 4 ditambah 1. Dan ini adalah contoh garis bilangan yang menggunakan daun. Jadi 4 ini adalah 0. Cara menghitungnya gini ya anak-anak ya. 0, 1, 2, 3, 4. Terus yang 5-nya kita hitung dari sini juga. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi totalnya ada 9. Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. 1, 9 ditambah 5. Nah, ini adalah contoh garis bilangannya. Kita buat garis lurus dan kita buat angka-angka di garisnya. 9, ini kita buat 0, 1, ini ada 9. Kita hitung 0 mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9. Terus yang 5 kita hitung juga mulai dari sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Di akhirnya adalah 14 ya anak-anak, maaf ini adalah seharusnya 14. Di sini jawabannya berapa? Jawabannya adalah 14. Yang kedua, 4 ditambah 7. Berikut ini adalah garis bilangannya. Ini adalah garis bilangan 4, 0 sampai 4, dan garis bilangan 7 dari 4 sampai 11. Jadi kita hitung mulai dari 0 juga ya. Berapa jawabannya? Jawabannya adalah 11. Nomor 3, 6 ditambah 4. Berikut ini adalah garis bilangan untuk pertanyaan nomor 3. Jadi buat dulu garis bilangan 6, berikutnya garis bilangan 4. Yang 6 tambah 4 sama dengan 10. Ini adalah total dari penjumlahan 2 garis bilangan. Jawabannya adalah 10. Yang nomor 4, 3 ditambah 9. Buat dulu garis bilangan 3, selanjutnya buat garis bilangan 9. Dan di akhirnya adalah jawabannya 12. Jadi 3 tambah 9 sama dengan 12. Yang terakhir nomor 5, 4 ditambah 8. Buat dulu garis bilangan 4 dan garis bilangan 8. Yang jawabannya adalah 12. Jadi 4 ditambah 8 sama dengan 12. Ayo berkreasi. Dayu membuat gambar hiasan dengan menggunakan bentuk-bentuk tumbuhan. Kita bantu Dayu membuat hiasan dekoratif. Yuk amati berbagai macam bentuk tumbuhan di sekitar kalian. Hal ini akan memudahkanmu mencari membentuk ide bentuk hiasan dekoratif. Ini adalah contoh gambar dekoratif yang saya buatkan. Silakan kalian berkreasi menurut imajinatif kalian masing-masing.
Demikian anak-anakku, silakan kalian coba untuk soal-soal dan angka-angka yang lain untuk penjumlahan garis bilangan ini. Semoga bisa dimengerti dan membantu orang tua untuk lebih mudah mengajarkan kepada putra dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya dan tonton video-video selanjutnya.